Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak solih dan solihah? Insyaallah antum bi khair daiman. Nama darsunal an hadisul akhlak. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, silahkan baca doa terlebih dahulu. Oke, anak-anak solih dan solihah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang urgensi dan keutamaan menuntut ilmu. Urgensi itu apa? Urgensi itu sama dengan kepentingan atau pentingnya kita mencari ilmu. Yang pertama apa? Yang pertama, dapat mengetahui kebenaran. Nah, karena menuntut ilmu, kita mengetahui, kita memahami, dari awalnya kita tidak tahu apa-apa, menjadi tahu karena kita belajar, maka kita bisa mengetahui kebenaran-kebenaran yang selama ini tidak kita pahami atau tidak kita ketahui. Contohnya seperti apa? Contohnya, kita bisa tahu siapa Tuhan kita, kemudian untuk apa kita diciptakan, kita lahir di dunia ini untuk apa, dan ketika kita meninggal nanti kita akan kemana. Kita mengetahui semua itu melalui apa? Melalui ilmu, pengetahuan, pemahaman. Nah, siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Kita dilahirkan dari rahim ibu kita, dan kita diberikan kasih sayang oleh orang tua kita, oleh keluarga kita, saudara-saudara kita. Salah satunya dan yang paling utama adalah untuk menjalankan semua perintah Allah. Nah, kenapa kita harus menjalankan perintah Allah? Gampang sekali. Allah menjanjikan kita surga yang sangat luar biasa nikmatnya. Kita mau minta apa saja ada di dalamnya. Tapi hanya satu syarat yang Allah minta: jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Hanya itu saja. Dengan begitu, kita semua, ustazah, ustadz, orang tua antum, dan juga antum akan mendapatkan yang namanya tiket masuk surga. Dengan tiket itu antum bisa mendapatkan apa saja tanpa bayaran lagi, ya. Nah, yang kedua, keutamaan dan pentingnya menuntut ilmu yang kedua adalah mendapatkan pahala yang sama seperti pahala yang kita ajarkan kepada orang lain yang kita ajarkan. Nah, dalam hadis Rasulullah riwayat Ibnu Majah, barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, ketika kita mengajarkan ilmu yang sudah kita dapatkan kepada orang lain, gitu kan ya, maka kita juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan apa yang kita ajarkan. Nah, kita mengajarkan satu orang, kemudian dia menjalankan apa yang dia dapatkan dari kita, maka dia mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan pahala. Sampai orang itu tua, sampai kita meninggal sekalipun, pahala tetap mengalir. Masya Allah, tidak akan putus. Itu yang disebut pahala jariyah. Yang ketiga, terhindar dari fitnah dan laknat. Nah, fitnah dan laknat di sini maksudnya ketika kita sudah mendapatkan ilmu, pengetahuan, pemahaman, kita menjadi orang yang cerdas, yang pintar, kita tidak akan mudah tertipu oleh manusia yang di hatinya punya niat jahat. Dan juga kita tidak akan mudah tergoda oleh bujukan syaitan yang terkutuk. Nah, misalkan kita ingin beribadah tapi kita mau sholat tapi kita tidak berwudu. Syaitan menggoda, udah nggak usah wudu aja, sholat aja langsung misalnya. Nah, kemudian kita tidak menjalankan wudu. Apakah sholatnya sah? Apakah ibadah kita sah? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena sebelum menjalankan ibadah sholat, maka tubuh kita harus bersih dan suci dari hadas kecil. Cara membersihkannya seperti apa? Yaitu berwudu. Nah, jadi kalau tidak berwudu, tidak membersihkan hadas-hadas kecil, maka sholat kita belum sah.
Nah, kalau kita sudah paham ternyata harus berwudu sebelum sholat, kita tidak akan mudah tergoda oleh bujukan syaitan. Kemudian yang keempat, orang yang menuntut ilmu itu berarti dia menjalankan kewajiban. Kewajiban apa? Tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau dikatakan wajib berarti mendapatkan pahala jika melaksanakan. Jika tidak melaksanakan, maka Allah dan Rasul tidak akan suka. Dan kesempatan untuk masuk surga menjadi kecil kemungkinannya. Nah, contohnya kita menjalankan kewajiban ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Di Quran surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, artinya kita diperintahkan untuk bisa membaca. Karena membaca itu salah satu jalan agar kita bisa mendapatkan bermacam-macam ilmu yang Allah turunkan di dunia ini. Kalau tidak membaca kan nanti sulit untuk mempelajari ilmu apa, pengetahuan apa, pemahaman apa yang ingin kita tahu, yang ingin kita pelajari. Dan salah satunya melalui ilmu, melalui buku. Buku adalah jendela ilmu. Jadi untuk memahami ilmu yang ada dalam buku, maka kita harus bisa membaca terlebih dahulu, ya kan? Oke. Yang terakhir, nomor 5, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah mengangkat orang beriman dan memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya selain kita beriman, kita juga harus memiliki ilmu, cerdas, pintar, ya, jenius. Agar apa? Agar Allah nantinya akan mengangkat derajat kita dari beberapa derajat daripada orang-orang yang malas mencari ilmu, malas untuk belajar. Nah, jadi ayo bersama-sama kita raih surganya Allah, kemudian kita raih cinta dan sayangnya Allah dan Rasul kepada kita dengan cara menuntut ilmu, rajin mencari ilmu, belajar, buang sifat malas untuk belajar supaya antum menjadi orang yang cerdas, kemudian orang yang hebat, solih, sukses dunia dan akhirat. Nanti insya Allah di surga bersama ayah bundanya juga yang cerdas-cerdas, yang pintar, yang hebat, yang luar biasa, akan berkumpul bersama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak solih dan solihah, sampai di sini pembelajaran hadis akhlak kita. Insya Allah bertemu di pekan selanjutnya. Jangan lupa rajin-rajinlah belajar agar tidak mudah digoda syaitan dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Oke, kita tutup dengan melafazkan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Goodbye. Sampai jumpa lagi.